Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam para penonton Bimski TV, atau bisa disebut Bimskuy. Selamat datang di video pembahasan latihan 2 bahasa Indonesia. Perhatikan baik-baik karena bisa jadi ini adalah pekan-pekan terakhir kamu sebelum ujian sekolah di tanggal 5 April. Kita mulai dari yang nomor 1. Makna kata bonus pada teks tersebut. Ya, makna kata bonus. Di sini Rifda berhak memperoleh bonus ya, karena dia menjadi juara di Asian Games 2018. Nah, bonus itu apa? Bonus itu adalah yang C. Upah tambahan di luar gaji sebagai hadiah ya. Jadi A, B, dan D itu adalah memang hak. Ini adalah haknya, bukan bonus, tapi di sini karena dia juara dikasih bonus. Lanjut nomor 2. Isi paragraf tersebut. Kalau isi, nah lihat di sini. Tidur merupakan salah satu cara menjaga tubuh agar tetap sehat. Ya, 8 jam sehari dipastikan lebih sehat. Oh, sistem imun, puas di malam hari dan lain-lain. Maka jawabannya adalah tidur dengan waktu yang cukup dan berkualitas dapat melindungi diri dari penyakit. Tidur itu sangat penting ya. Jadi kalau kamu suka begadang, kurang-kurangilah ya, jangan kebanyakan begadang, masih muda ya. Nomor 3, ide pokok paragraf pertama. Kalau yang ditanyakan seperti ini, kamu sebenarnya tidak perlu lagi membaca paragraf kedua. Cukup fokus pada paragraf pertama aja. Nah itu apa? Kalau nggak di awal, di akhir nih. Buah nanas memiliki banyak manfaat atau serat yang terkandung ya. Tentunya yang paling tepat adalah buah nanas memiliki banyak manfaat. Jadi ide pokoknya adalah, atau gagasan utamanya tentang manfaat buah nanas. Oke. Nomor 4. Berikut ini yang bukan ya. Ingat, hati-hati dengan kata-kata yang bukan. Berarti kamu cari yang tidak sesuai dengan teks tersebut. Oke? Apa nih yang bukan? Yaitu adalah tentang, di sini tentang semakin ditinggalkan oleh generasi muda. Ya, sangat sedikit remaja. Harus dilestarikan. Berarti memang ini tidak digemari, tidak disukai oleh generasi muda. Makanya yang paling tidak tepat, yang bukan merupakan adalah generasi milenial menyukai kesenian daerah. Biasanya nanti akan koar-koar, akan teriak-teriak kalau sudah diklaim oleh negara lain. Lanjut, nomor 5. Isi tersirat cerita inspiratif ini adalah, kalau kamu sudah baca, ini tentang si kembar Lena dan Leni, anak buruh tani. Dia bisa sukses, bisa raih medali ya. Jadi tentang hidup dalam kesederhanaan bukanlah halangan untuk mengukir prestasi. Jadi jangan jadikan halangan, aduh orang tua aku begini karena aku begini karena orang tua aku, dan lain-lain. Kamu harus tetap bisa berusaha ya, sebaik mungkin. Fight. Nomor 6. Isi tersirat fabel tersebut. Nah, ini kalau dibilang isi ya, yang mirip-mirip jawabannya itu adalah yang B dan D. Ini bisa dibilang jawabannya sangat mirip ya. Kalau kamu fokus ke yang B, jangan menganggap sepele orang lain yang kita anggap lemah. Maka di sini kamu lihat ketika burung beo berkata, seharusnya yang menjadi raja adalah aku. Ini menunjukkan dia sombong. Sedangkan si elang sadar bahwa dia adalah burung yang dapat tinggi, tapi ia tidak mau jika burung lain berpikir dia sendiri yang ingin jadi raja tuh. Jadi sebenarnya elang juga berpikir, janganlah kesana kayak ambis banget bahasa anak sekarang gitu. Jadi jawabannya ini bisa 2. Jangan menganggap sepele orang lain yang kita anggap lemah, dan juga sebaiknya jangan sombong dalam keadaan apapun. Tapi kalau misalnya mau tetap memilih malah yang paling mungkin, jawabannya yang paling mendekati tentunya jangan sombong. Ini tersiratnya. Karena silang pun akhirnya dia merasa dirinya lah yang dapat paling terbang tinggi. 8. Kata digubris. Ada di kalimat mana nih digubris? Ya. Tidak digubris oleh burung lainnya, berarti tidak dihiraukan oleh burung lainnya.
amanat yang terkandung dalam fabel tersebut. Ya, di sini dia cerdik sekali si burung beonya nih, burung yang paling cerdik. Maka kecerdikan dapat mengalahkan kekuatan. Kalau kamu pernah baca atau nonton Sherlock Holmes, tahu ya, cerdik dan pintar sekali Sherlock Holmes itu. 9. Kalimat yang melihat susunan yang benar adalah, kamu lihat jawabannya. Ini antara 4 atau 2, berarti fokus. Ya, fokus antara betapa senangnya atau perhiasan itu. Kata-kata hubung itu nggak boleh di awal kalimat. Ya, awal paragraf itu nggak boleh. Oke, jadi kata-kata itu tidak boleh. Jadi yang pasti antara A atau D yang paling mungkin. Kalau kamu baca-baca lagi, maka yang paling benar adalah yang D. Jangan pakai warna merah ya, kita ganti warna biru aja. 10. Kutipan cerpen pada soal nomor 9 memiliki nilai moral adalah harus jujur, karena sikap jujur akan membawa berkah. Lihat di poin ketiga. Sebagai ucapan terima kasih, Pak Alif memberikan modal kepada Doni untuk membuka kios di rumahnya. Jadi harus tetap jujur ya. Titik-titik dengan suara meninggi. Begini sebaiknya Rangga saja yang memimpin, berarti ini tentang kepemimpinan. Ilham nggak setuju dengan pendapatnya, maka jawabannya adalah aku mau jadi komandan regunya. Ya, begini sebaiknya gitu. Ada dia bilang lagi, aku boleh kan ikut 2 kegiatan. 12. Narasi yang tepat untuk dialog drama berdasarkan persahabatan. Udah jelas nih ya, kita harus bersahabat. Kalau yang ini apa nih? Cerita fantasi. Ya, ini cerpen. Ya, cerpen. Nah, pilihan 2 nih, kamu jangan terkecoh di antara itu. Di sini juga sama-sama Jihan dan Rara. Jadi yang paling mungkin antara A atau C, ya. Tapi di sini bersahabatan dengan lingkungan. Tentunya bersahabat itu dengan manusia. Jadi yang paling tepat adalah yang C ya. 13. Kelemahan buku dalam cuplikan resensi ditunjukkan oleh nomor, gampang sekali nih, 3 dari kalimat. Sangat disayangkan penggunaan istilah yang terdapat tidak dilengkapi artinya. 14. Kalimat yang merupakan iklan ditunjukkan oleh nomor 4 dan 3 ya. Hanya hari ini dapatkan diskon sebesar 50% dan sedia masker kain aneka warna. 15. Ya. Ini harus dibaca satu-satu, tinggal lihat lagi 2 atau 4. Kalau ada kata-kata kemudian, berarti ini nggak boleh di awal kalimat. Maka jawaban yang paling mungkin itu antara ini atau ini, ya kan? Kamu tinggal lihat lagi, dibaca pelan-pelan, langsung ketemu jawabannya yang B. 16. Semakin intensif sinar matahari. Sinar matahari berarti sinar matahari berguna bagi penyuburan tanaman. Ya, lagi bahas tentang tanaman. 17. Variasi gabungan turun minum. Turun minum ini kalau yang kamu suka nonton bola ya, atau tahu bola, yang cowok-cowok pasti tahu jawabannya. Turun minum itu adalah beristirahat dari babak 1 ke babak 2. 18. Kalau judul laporan percobaan, maka harus menggunakan kata benda, yaitu pengaruh kunyit pada bakso dan boraks. Ya. Ada kata-kata boraksnya di situ ya. 19. Berikut ini yang merupakan bagian pembukaan pidato, maka jawabannya adalah yang marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat
Tuhan yang Maha Esa ya, karena atas berkat rahmat-Nya semua dapat berkumpul dalam acara malam kreasi Senin. Itu pembuka ya. Kalau yang ini penutup, ini isi, ini penutup. Oke, 20. Slogan berbuat baik tentunya adalah senyum, sapa, salam. Oke, sebelum lanjut ke 21 gimana nih? Masih fokus nggak? Mudah-mudahan masih ya. Kalau belum fokus, coba yang mau ambil minum silakan, mungkin nggak lama-lama. Ya, yang masih fokus luar biasa. Ya, atau Bapak punya game sedikit, Bapak walaupun di YouTube ini bisa baca pikiran kamu ya. Coba kamu pikirkan angka 1 sampai 5. Ya. Bebas angkanya apa aja. Lalu kamu pilih dari 1 sampai 5 itu angka ganjil kedua. Pasti jawabannya 3 kan? Nah, Bapak bisa baca pikiran kamu. Oke, itu aja. Kita lanjut ke nomor 21. Para guru memberi imbauan ya, kepada siswa agar selalu menganalisa sesuatu dengan cermat. Yang salah adalah menganalisa, yang harusnya menganalisis. Karena ini bahasa dari Inggris yaitu analysis ya. Maka jadinya seperti itu. Diagnosis jadi bukan diagnosa ya. 22. Tujuan Sinta menulis surat ini juga bisa 2 jawaban ya. Bisa memang Sinta ingin bertemu neneknya di Bogor, dan Sinta akhirnya memberitahu Audi ya bahwa Sinta akan ke Bogor. Itu tujuannya. Dia pengen ketemuan. 23. Penulisan tanggal yang benar. Nah, ini juga sama. Di sini Padang. Di sini Bali ya. Tapi yang paling tepat fokusnya ke Novembernya. Jadi yang paling tepat adalah 15 November 2019 atau yang D. 24. Simpulan pendapat pro. Kalau masalah seperti ini, fokus pada kalimat pertama. Kalimat pertama ini adalah masalah utama tentang nilai UN yang masih di bawah standar, khususnya di pelajaran bahasa Indonesia. Kalau gitu pendapat pro-nya apa? Perlu diadakan penelitian untuk pengajaran dan pembelajaran sastra guna peningkatan nilai siswa. 25. Ya, argumen yang menentang. Ditunjukkan oleh paragraf nomor, udah jelas nih. Kalau menentang biasanya ada sementara itu masyarakat tidak setuju, maka itu nomor 5. Masyarakat yang setuju, pengaruh positif, maka nomor 3, nomor 4 ini adalah argumen mendukung. 27. Burung merpati termasuk burung berukuran sedang, maka ini disebut teks laporan hasil observasi. Dia mengobservasi apa? Burung merpati. 28. Cuplikan tersebut merupakan suatu komplikasi karena di sini dia makanannya direbut mulu oleh tikus ya. Jadi tentang menggambarkan adanya masalah yang dialami oleh tokoh. 29. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini adalah pantun nasihat. Jadi supaya kamu tidak merasa serba instan ya, harus ada prosesnya dulu gitu. 30. Kelemahan buku dalam kutipan resensi tersebut ditandai dengan kalimat nomor. Kita lihat. Kelemahan ada di nomor 3, yaitu sangat disayangkan penggunaan istilah tidak dilengkapi artinya. 31. Paragraf 2 dan 3. Nah, ini bahas tentang sayap kupu-kupu, ini juga tentang sayap kupu-kupu. Maka ini deskripsi bagian. Ya. Meskipun di sini ada kata-kata merupakan. Sebenarnya merupakan itu ciri-ciri dari pernyataan umum. Ya. Lanjut.
32. Ombak laut memecah berderai, maka ini adalah personifikasi. 33. Agar menjadi efektif adalah nih, ajakan, imbauan, seruan itu sama maknanya. Agar supaya pun nggak boleh bareng. Jadi yang paling tepat adalah imbauan, seruan, supaya. 34. Perbedaan pola pengembangan dari kedua kutipan cerita tersebut adalah ini. Langsung aja kalau ada kata-kata di sebuah kolam yang cukup besar, ini berarti orientasi. Ya, maka jawabannya hanya yang B. Kutipan 1 klimaks, kutipan 2 orientasi. 35. Komentar yang tepat terhadap isi teks tersebut ya. Kalau komentar ini usahakan apa? Positif. Ya. Jadi yang paling tepat adalah cerita tersebut bagus karena terdapat nilai sosial dan moral. 36. Paragraf yang tepat. Nah, peneliti menemukan tentang pembatasan jam game, maka yang paling tepat, sebuah studi baru menemukan anak yang lebih sedikit main video game setiap harinya memiliki mood yang lebih stabil dibandingkan dengan anak-anak yang bermain lebih lama. 37. 30 perubahan menjadi teks prosedur. Ini kamu baca, ambil poin-poinnya. Nah, adanya di bagian yang B. Susunlah jadwal belajar. Aturlah waktu belajar dengan menyesuaikan jumlah mata pelajaran. Pelajari dulu pelajaran yang sukar atau sulit dan ulangi kembali pelajaran di kelas agar tidak lupa. Manfaatkan waktu luang dengan sebaik-baiknya. Gunakan batasan waktu dalam mempelajari setiap mata pelajaran. Janganlah terlalu memforsir waktu untuk belajar. Atur waktu untuk berlibur, beribadah, dan berdoa. 38. Makna kata menghangat. Nah, ini juga tipis-tipis nih. Dia sedih intinya ya. Tapi di sini ketika bawa pensiun tuh dia sampai harus berkaca-kaca. Dia mau nangis gitu, membuatku galau. Jadi dia belum nangis, galau tuh belum nangis ya. Masih, aduh dia gimana sih? Aduh kok begini sih gitu ya. Walaupun secara konteks berair, bersedih itu benar juga gitu. Jadi cari yang paling tepat di situnya ya. 39. Mendapat yang pro. Nah, ini masalah utamanya apa? Masalah utamanya tentang sekolah terbukti melakukan perpeloncoan akan diberi sanksi. Nah, akhirnya apa? Peraturan ini membuat tenang siswa baru dan orang tua, yaitu yang B. 40. Kata tidak baku udah jelas nih ya. Relevan dan istri, harusnya langsung istri. Relevan itu pakai V. Relevan dan istri gitu. Kita akan masuk ke uraian. Stresnya. Oke, uraian. Bagaimana watak tokoh pada teks tersebut? Ini adalah wataknya kalau kamu baca sudah. Pantang, menyerah ya. Kemudian jelaskan unsur-unsur berita. Nah, unsur berita ada apa aja? Ada Adi, Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Apa yang terjadi yaitu adalah dijaga ketat. Di mana? Di pedalaman Kabupaten Lebak. Kapan? Nah, bisa dilihat di situ ya. Siapa? Ada kawasan atau warga dari si pedalaman Kabupaten Lebak. Bagaimana?
Oke. 43. Lengkapilah bagian. Nah, ini luas ya, yang penting tentang menurutku bla 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 apa. Ini tentang pohon ajaib gitu ya. 43. 44. Apa isi tersuratnya? Isi tersuratnya adalah ini, kita baca teksnya. Coklat yang sering menjadi primadona untuk memulihkan rasa stres ternyata dapat mencegah pertumbuhan jerawat yang sedang diderita oleh seseorang. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa kedokteran di University of Miami School of Medicine berhasil menemukan bahwa coklat memiliki peran mencegah pertumbuhan jerawat. Ya, jadi isi tersuratnya apa? Tentunya kamu pilih aja kalimat di situ tentang coklat. Kamu simpulin misalnya coklat ya dapat mencegah pertumbuhan jerawat, misalnya itu boleh. Coklat memiliki peran dalam mencegah pertumbuhan jerawat, itu salah satunya itu ya. Terakhir 45. Nah, ini juga sama tentang pohon kejujuran, tinggal dibuat menjadi texture pen. Terima kasih. Ya, jangan lupa tetap support di Bimski TV. Itu aja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Segala bentuk pertanyaan bisa di grup atau di kolom komentar. Sekali lagi jangan lupa tulis nama kalian, nomor absen, dan nama kelas di kolom komentar YouTube Bimski TV. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi Indonesia. Dadah.